Bandrek, bajigur, budak pendek, titik-titik. Wow. Asik aku bron. Dimana menitinya dia tahu ada. Wali itu tertutup. Jin iblis tidak bisa masuk di tubuhnya, kata Mang Gufron. Tapi wali itu tertutup. Dan menonjolkan pun nggak berani. Karena bukan izin Allah. Makanya didatangi oleh jin, oleh setan, oleh iblis. Haji gak ada kali ya, Pak. Tuh manusia, masuklah kepada ruhnya manusia. Hei, Mas koda al-hakalia masjidi inna kalimah firma Allah. Nggak berani. Ternyata bahasa jin ada juga ya, maskoda. Maskoda itu bahasa jin ya, bukan maskoli lagi, tapi maskoda. Haul dan akikah Pancasila. Oh, ini kapan ini? Ya Allah ya Karim. Wa maqdi inna rahmatan Indonesia. Amin ya Allah. Pancasila. Amin ya Allah. KRI. Amin ya Allah. Inna rahmatan ya Allah. Amin ya Allah. Selamatkan negeri kita. Amin ya Allah. Indonesia. Wa maqdi inna rahmatan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Seluruh wa maqdi inna rahmatan Pancasila merah putih. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ternyata doa memotong lembu itu memakai bahasa Suryani ya. Pertanyaan kita, sah atau tidak lembu dipotong si Gufron ini memakai bahasa Suryani itu? Abuya kalau menangis pasti turun hujan. Sebetulnya saya pengen nangis, tapi tangisan saya hanya dikasih tisu. Tapi kalau tangisan saya pasti turunlah hujan. Kalau hujannya turun tapi tidak hujan, sama-sama barokah selamat dunia wal akhirat. Cemana ceritanya, turun tapi tidak hujan, sama-sama mendapatkan barokah. Hujan itu mendatangkan berkah Gufron ya. Sama-sama turun tapi tak hujan. Wah, ngeri kali ini bahasa filsafat si Gufron ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita ini harus adil, jangan pun sama orang, diri kita aja harus adil. Kalau tidak adil, masa barang orang mau diambil berarti tidak adil. Betul nggak? Ngaku boleh dimanapun. Oh, ini saudara saya, iya, sebangsa dan setanah air itu saudara kita. Tetapi di situ sudah ada himpunan. Pulau Indonesia ya Indonesia, Pulau Jepang, Pulau ini. Pulau Indonesia ada Pulau Jepang ya. Betul nggak? Tapi kuncinya Nabi Adam. Tapi jangan merebut dong. Di situ ada pelaturan. Di situ beliau ini sebenarnya atlet ya. Beliau ini atlet panjat tebing ya. Ilmu filosofi negara. Negara itu ibarat naga. Kenapa naga itu kok disebut nagara? Nagara itu kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas. Itulah hawa nafsu. Disebutnya pun naga. Apa bedanya laut sama orang yang nangis? Kenapa dia disebut nagara? Karena itu naga, kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas. Itulah hawa nafsu, karena dia naga. Naga bonar ya. Naga itu nagara. Salah satu bisa menjadi negara, yaitu dia harus punya hawa dan nafsu. Astaga, sumpah gawat. Ini siapa yang punya kerjaan kayak gini ya? Apa sih bedanya nasab dengan nasib? Apa sih bedanya nasab dengan nasib gitu, Bah? kenapa antara nasab dengan nasib? Buktinya apa? Corona loh. Bagaimana nasibnya corona? Nggak ada, betul nggak? Ini sampai orang meninggal aja nggak lihat, takut, mendoakan pun takut karena takut mati. Berarti Rahman Rahim kepada Allah, kepada Rasulullah, sampai kepada umatnya atau pengikutnya sama aja tidak diakui itu Islamnya, betul nggak? Pertanyaannya Gufron, singkat aja. Apa bedanya nasab sama nasib? Nasab ini dulu yang harus dibongkar. Nasab ini apa? Baru setelah dapat kau cerita nasab, baru kau masuk nasib. Bukan nasib dulu yang kau bahas, bukan corona dulu yang kau bahas, ya. Nasab dulu. Abu yang ngopi bareng malaikat. Bisa ngopi enggak?
Bisa ngobrol nggak? Kalau saya mah bisa. Kenapa bisa? Sini malaikat, saya pengen ngopi dulu lah. Bagaimana ngopinya? Lah ya, malaikatnya ajak ngopi bareng. Kan gitu. Biasalah ini hiburan tapi jelas ya. Inspektornya itu si Gufron ini bisa ngopi bareng dengan malaikat, duduk sejajar dengan malaikat, tatapan-tatapan tajam dengan malaikat, tatapan-tatapan 4 mata dengan malaikat. Respect, Gufron. Tanya jawab tentang sejarah Ujung Kulon. Pertanyaan selanjutnya dari Junaidi 13. Assalamualaikum, maaf Abah mau bertanya tentang sejarah Ujung Kulon Banten. Nah, sejarahnya bagaimana? Karena setiap para kiai ulama pasti tirakat di Ujung Kulon. Ini si Junaidi ini aneh-aneh ya pertanyaannya. Kenapa menanya sejarah tentang Ujung Kulon? Nah, Junaidi jangan aneh-aneh pertanyaan sama Mang Gufron ya. Nanti entah apa-apa yang dijawab Mang Gufron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sebangsa dan setanah air. Disebut ujung kulon itu ibarat ujungnya hati. Karena ujung kulon itu satu Ujungnya bentuknya. Disitulah tafakur, yaitu kalau kita seorang nabi tafakurnya di situ siapa? Nabi Nuh. Ya, bukan fotokopi ini. Nabi Adam sampai para nabi itu pasti nincak di ujung kulon. Makanya menjadilah Prabu Siliwangi. Disitulah letaknya. Sampai kepada berhadapan antara sunan-sunan yang ada menghadapkan Nabi Khidir alaihi wasallam. Saya juga di ujung kulon 40 hari 40 malam menghadap Robbana qoli inna rahmatan ru wa maqoli inna rahmatan sunda al qoli inna rahmatan. Ternyata si Gufron 40 hari 40 malam di Ujung Kulon menghadap siapa? Menghadap Inna Rohmatan ya. Makoli Inna Rohmatan, menghadap Makoli, bahasa Suryani ya. Makam palsu lainnya di area situs peninggalan kerajaan Majapahit yang menyesatkan sejarah. Hati-hati pemirsa. Oke. Sebuah makam keturunan Majapahit di lokasi yang biasa warga kenal sebagai petilasan makam Jeladri diganti namanya. Lokasinya terletak di area hutan dan perbukitan di antara 3 desa, yakni Desa Sumbergondang, Desa Sumberingin, dan Desa Manduro, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut penjaga situs peninggalan Majapahit di Jombang, makam itu adalah makam Wirorojo atau Wirosakti yang merupakan makam asli dengan tulisan aksara Jawa. Namun sekelompok orang mengganti nama makam tersebut menjadi makam Haji Muhajir dengan tulisan kaligrafi Arab. Diganti dengan nama Haji Muhajir ya.